Iya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Keke? Jeremy, Ibu. Ayo Jeremy. Jeremy tadi Sini, sini. apa ya? Sini, Jeremy. Bentar, ya. Barangnya apa tadi ya? Penghapus. Penghapus. Ayo cepet katakan sesuatu. Dengan penghapus bukuku jadi bersih. Iya, hebat. Lagi Mas Binar. Mas Binar tadi ambil apa ya? Menjilid buku. Ayo Mas. Aku nggak tahu. Seperti Jeremy tadi. Tuh. Lihat kan. Lakban. Nah, Ada. yuk. Dengan lakban Mas Binar bisa dibantu apa itu sama lakban? Buku. Hmm? Menjilid buku. Nah, Mas Binar bisa jilid buku dengan lakban. Sekarang Mas Rio. Mas Rio ketawa terus nih. Mas Rio tadi ambil apa ya? Rio ngambil apa ya? Pensil. Kotak pensil. Ayo ngomong, pensil. Kotak pensil. 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 Dengan pensil. Enggak. Untuk ngomong dengan pensil. Dengan pensil. Rio. Rio bisa menggambar. Bisa menulis. Iya, bisa belajar. Sekarang siapa ya? Kokodeo sudah bisa belum? Iya, ayo, ayo. Sudah kan? Kasih jempol tuh, ayo. Dengan tisu, tangan Deo nggak jadi kotor lagi. Nah, hebat, iya. Sekarang Abang Salam sudah bisa belum suaranya? Bisa Kak Bang? Dengan Alkitab, Shalom bisa mendengarkan firman Tuhan dari sekolah minggu. Iya, hebat. Kakak Keke. Ambil apa Kakak Keke tadi ya? Ambil remote TV, Bu Guru. Waduh, Dengan remote TV, aku jadi bisa nonton. apa Kak? Dengan remote TV, aku jadi bisa nonton. Kenapa Kak? Nonton kartun. Kartun. Siapa lagi ya? Amo. Amo ada yang diambil enggak tadi ya? Enggak. Ini Bu Guru, gitar. Dengan gitar, Amo bisa memuji Tuhan. Hebat. Naila. Naila ambil apa nak? Sisir buat merapikan rambut. Iya, hebat. Siapa yang belum ya? Hosean. Sean nggak kelihatan. Mas Sean. Oh, Mas Eksa. Mas Eksa belum. Bu Guru bilang. Ina Bu Guru. Bilang. Aku Ina Bu Guru. Iya. Mas Binar, Mas Eksa dulu ya. Nanti Kuina lagi. Mas Eksa. Mas Eksa ambil apa tadi? Alkitab Bu Guru. Katakan sesuatu.
Dengan Alkitab aku bisa belajar banyak hal tentang mujizat Tuhan. Iya, hebat. Wina, Wina Aku pegang buah Bu Guru, coba. Pegang buah Bu Guru, dengan buah Vina jadi sehat. Yeay. Mas Sean, ada bunda nggak di deket ya? Mas Sean ambil apa ya? Mas Sean kayaknya ambil buku gambar sama pensil ya. Lagi menulis, Bu Guru. Masiannya lagi menulis. Nah, Bilang apa? tulis. Jadi dia tadi ambil buku sama pensil, hebat. Sudah semua ya? Sudah semua sepertinya. Tinggal Bu Guru aja nih. Bu Guru Prida ngambil apa ya? Bu Guru Prida. Bu Guru Prida nggak ada. Guru Frida ambil laptop lagi ujian. Bu Guru Prida lagi ujian. Selamat ujian Bu Guru. Lagi break Bu Guru. Bu Guru Marta. Bu Guru Marta ngambil apa ya? Ngambil apa ya? Lagi ngambil laptop. Ngambil laptop Laptop. supaya bisa ngejob. Supaya bisa ngejum. Bu Guru Nana. Tadi saya matiin Kak. Tadi ambil speaker. Dengan speaker kami bisa mendengarkan lebih jelas lagi. Bu Guru Karisa. Matikan ya, Kakak. Ini dengan kipas, jadi nggak kepanasan. Itu. Abraham nih, adik Abraham ambil apa ya, adik Abraham? Adik Abraham ambil apa ya? Ada mama dekatnya. Gak ada. Jajan, Abraham jadi lahap makan. Abraham ambil jajan jadi nggak lapar. Hebat. Sudah bisa, Sah? Sebelum kita mulai, kita mau lihat kreasi yang tugas Bu Guru berdoa buat teman-teman. Oke. Silakan. Nah, kalau jajan itu biskuitnya satu aja. Mana suaranya? Sabar ya, tuh sudah ada tuh. Coba lihat. Ada suaranya, Bude. Ada suaranya, Bude. Kenceng banget nih. Coba lagi ya.
Gambarnya kelihatan ya tadi ya. Gak ada suaranya tapi. Tuhan, sekarang saya berdoa buat teman Shalom, Setia, dan teman Shalom, Abang Rama Tuhan, berkati supaya mereka juga bisa mengenal Engkau Tuhan, seperti Shalom ini Tuhan, dan bisa mengenal Engkau Tuhan, selalu memuji Tuhan, dan menerima Engkau Yesus pribadi dalam hidupnya Tuhan, dan Shalom nanti akan datang waktunya untuk mengirim teman-teman Shalom Tuhan buat mengenal Tuhan, dan sebelum berdoa lembutkan hati mereka, jamah hati mereka Tuhan, buat mereka haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kemarin ada dua sebenarnya pilih ya sama Kokodeo, tapi Kokodeo suaranya kurang jelas. Jadi nggak apa-apa ya, Abang Shalom aja yang ditampilin. Nah, anak-anak, kita memulai ibadah kita ya. Kita berdoa, yuk lipat tangan, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa bersekolah minggu. Kami rindu Tuhan menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup kami, di tengah-tengah ibadah kami bersama pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, rawat kami, jamah kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Yang kakak adik boleh bersama-sama. Yang enggak ada kakaknya atau adiknya boleh sama mama atau papa. Berteman ya, kita mau puji Tuhan. Pujian apa ya? Seperti roti dan mentega. Yuk. Kau
Apa putus? Tahu. Bersukacita hari ini. Amin. Hah? Iya, tuh sudah terbuka semua. Puji Tuhan ya. Tadi siapa yang jatuh? Jeremy sama kakak Keke siapa yang jatuh? Ayo. Nggak ada, Bu Guru. Loh, gimana nggak ada yang jatuh tadi kan? Kalau kau jatuh, nah, ku akan menggendongmu. Itu tadi. Nggak ada yang jatuh? Iya. Jadi kita harus saling Karena dia tadi mendukung. Ada yang sedih dosa, Bu Guru. harus menghibur, ada yang jatuh kita harus menolong katanya. Jadi kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sekarang kita mau puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kira-kira kalau kita berbuat jahat, Tuhan Yesus baik enggak ya? Kasih jempol kalau baik. Kalau enggak, kasih dada. Iya. Kalau kita bohong, kira-kira Tuhan Yesus baik enggak ya? Baik. Nah, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap sayang. Jadi jangan kita buat Tuhan Yesus sedih. Ayo kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Bangkit berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih
Kita mau puji Tuhan, sembah Tuhan. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau tetap baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik.
baik bagi kami. Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Walaupun dunia tidak melihat pada kami Tuhan, namun Engkau sangat baik bagi kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Jamah hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Nana. Halo semua. Ini suaranya dari gitu ya. Kita tukeran Kak berarti Kak. Bentar ya. Izin share screen ya. Yes. Halo semua. Shalom Bu Guru. Nah, kalau kedengaran kasih jempolnya. Kan ya? Oke. Oke, selamat hari Minggu semua. Ada siapa ini? Ada Quina. Shalom Quina. Ada Kakak Sean, ada Adik Benaya, ada Mas Deo, ada Mas Binar, Mas Eksa, Adik Amo, Mas Rio. Shalom semua. Kakak Cici ada enggak? Enggak ikut ya, oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Maria yang murah hati. Gambar Ya. ayat Alkitabnya diambil Lukas 10. Siapa yang bawa Alkitab? Angkat Alkitabnya. Oh iya, tadi ada Mas Ekel, Abang Ekel sama Valeri ya. Halo Valeri. Selamat hari Minggu. Bentar ya. Bentar ya. Gimana? Yo, yang bawa Alkitab dibuka dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, nanti dibaca di rumah ya. Kecil banget suaranya Bu Guru. Lalu, Tante langsung cerita ya. Nah, ini tentang kenapa Del? Suaranya Kecil kedengaran banget nggak? suaranya. Ya, suaranya ya. Bentar. Tapi ini udah kok. Ya. Oke. Nah, judul perikopnya orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, pada waktu itu ada seorang ahli Taurat dan dia bertanya kepada Yesus, "Guru ini Tuhan Yesus ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terus jawab Yesus apa di ayat yang kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kata Tuhan Yesus. Terus ayat 27,
Jawab orang itu. Berarti siapa yang menjawab tadi? Ahli-ahli Taurat ya, adik-adik ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kata Tuhan Yesus. Ibaratnya begini, ada orang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, guru-guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat biar aku masuk surga? Terus kata Tuhan Yesus apa? Apa yang tertulis di dalam Alkitab? Terus ternyata di Alkitab tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ke-28 ya. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup, maka engkau akan masuk surga, kata Tuhan Yesus. 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, terus, dan siapakah sesamaku manusia? Kata ahli Taurat tadi. Nah, ayat 30, jawab Yesus. Nah, ini mulai ada perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Dan bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, ini ada seorang Yahudi yang sedang berjalan ke Yerusalem, ke Yeriko. Terus dia ketemu penyamun. Penyamun itu apa sih adik-adik? Penyamun itu adalah kalau sekarang itu perampok, bawa pedang. Langsung orang yang turun dari Yeriko itu angkat tangannya. Orang dia bawa pedang, adik-adik. Pedangnya itu panjang. Adik-adik pernah lihat tapak enggak? Tapak itu pisau tapi lebar. Kalau adik-adik pernah ke pasar, lihat mama atau papa ke pasar, lihat ibu, itu kan ada orang jual ikan tuh. Pisaunya gede-gede kah? Pendek. Pisaunya gede-gede ya. Apalagi kalau kita beli daging. Itu pisaunya kayak gitu. Kira-kira takut nggak ada adik? Takut. Makanya orang itu angkat tangan nih. Terus ayat yang ke-31. Sesudah memukul ayat 30 ya, jawab Yesus adalah seorang tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisnya. Jadi barang-barangnya dihabisin adik-adik. Terus apa? Tetapi juga memukulnya, memukul teng gitu ya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Serem. Luka-luka, banyak lukanya, kores-koresan. Bajunya aja ibaratnya diambil karena tidak ada yang ditinggalkannya. Terus orang itu katanya apa? Hampir mati. Kasihan ya adik-adik ya. Nah ayat 31 ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, orang itu. Tetapi apa? Dia melewatinya dari seberang jalan. Ada seorang imam lewat, tetapi dia malah cuma melihat dari seberang jalan. Jadi mungkin melipir gitu ya adik-adik ya. Ibaratnya itu melipir. Tahu melipir nggak? Melipir itu bahasa Jawa. Melipir itu ibarat di sebelah kanan jalan, imamnya itu di sebelah kiri jalan. Dia cuma melirik tuh matanya. Lihatlah, nih ada mata. Matanya melirik, cuma melirik dan tidak menolong. Lanjut lagi, ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama adik-adik, ada orang Lewi, cuma melirik juga. Lewat dia tidak menolong, padahal orang itu hampir mati.
kesakitan, berdarah-darah, ya. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada orang Samaria, dia melihat orang itu juga. Terus tergeraklah hatinya, lalu dia turun ya dari kendaraannya dan menolong. Ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu di atas keledainya, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, ini ada orang Samaria, dia naik keledai. Kira-kira kalau mau menolong, yang tadi kan orang Lewi, seorang imam. Kalau orang Samaria ini naik kuda. Kira-kira kalau adik-adik bisa membayangkan gampang mana? Gampang yang orang Lewi sama seorang imam tadi ya, karena dia cuma berjalan. Gampang gitu ya menuju ke orang ini. Nah, kalau orang Samaria itu dia naik keledai. Jadi dia harus turun. Nah, ini apa yang dilakukan orang Samaria itu? Dia turun dari keledainya, dia merawat luka-lukanya yang gambar sebelah kanan ya. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Terus ayat 35, nih dia menaikkan orang lukanya itu ke dalam keledainya. Terus dia mencari penginapan. Ayat 35. Keesokan harinya ia membalut luka-lukanya, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke tempat penginapan. Nah, ini membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Jadi, orang yang sakit tadi dibawa ke penginapan. Nah, penginapannya itu dibayar juga oleh orang Samaria. Pak, ini nanti minta tolong rawatkan orang yang sakit ini. Nanti kalau uangnya kurang, nanti ngomong ke saya ya. Besok pagi saya bayar kurangannya, gitu ibaratnya ya. Nih, dia menyerahkan uang, minta tolong kepada pemilik penginapan untuk merawat orang yang sakit itu. Ayat 36. Nah, itu perumpamaannya. Nah, ini kembali ke kisah Tuhan Yesus sama orang ahli Taurat tadi. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Kira-kira siapa adik-adik yang murah hati? Seorang imam, nomor 1, seorang Lewi, nomor 2, atau seorang Samaria? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada Mas Binar di sini? Mas Binar pilih nomor siapa? Nomor berapa? Orang Samaria, Bu Guru. Orang Samaria, nomor 3 berarti ya. Kalau Mas Rio pilih siapa? Mas Rio, halo. Pilih yang mana? Yang biru, yang hijau, atau yang pink? Yang pink. Seorang imam, seorang Lewi, atau seorang Samaria? Samaria, Mas Rio. Ada suaranya. Mas Rio, masih? Halo? Oke. Naila, ada suaranya. Naila pilih mana? Biru, hijau, atau pink? Blue, green, or pink? Kasih lihat jarinya, Naila. 1, 2, atau 3? Nomor berapa? 3. Oke, kalau Mas yang nomor berapa? 3.
Benar ya adik-adik ya? Nah, sesamanya yang punya hati murah hati adalah nomor 3. Benar semua anak-anak Tuhan ya. Terus lanjut. Terus murah hati itu apa sih kira-kira? Mas Eksa bisa menjawab nggak? Murah hati itu apa? Hatinya murah, nggak mahal. Atau gimana nih? Murah hati. Murah tuh baik hati, Kak. Murah tuh baik hati. Murah hati itu baik hati, kata Mas Eksa. Siapa yang setuju sama Mas Eksa? Angkat tangan. Saya. Yes, Jeremy sangat setuju sama Mas Eksa. Murah hati itu, kata Mas Eksa, baik hati. Kalau saya murah hati artinya apa? Tidak suka marah-marah. Tidak suka main-main. Tidak suka marah-marah, kata Quina. Oke, sip. Helena, murah hati itu apa sih? Helena, halo Tanjung. Tidak suka berbagi, Bu Guru. Tidak makan buah. Ya, boleh. Halo Shalom, ini ada Adena nih. Murah hati itu apa sih? Nah, murah hati adalah yang pertama itu suka memberi, penyayang, pengasih, suka menolong dan baik hati. Nah, ini terus pertanyaannya, Bu Guru, aku ini kan anak kecil, aku kan nggak bisa kayak orang Samaria tadi. Aku nggak bisa dong murah hati, benar nggak adik-adik? No, karena anak kecil pun bisa menolong karena kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya kaki. Dengan apa yang kita miliki, kita bisa bermurah hati kepada orang-orang. Terus siapa ya? Kepada siapa sih kita harus murah hati? Yang pertama nih, ada gambar nih. Ini kayaknya mirip Ekel ya gambarnya. Iya Bang Ekel. Nih, membantu seorang nenek menyeberang jalan. Jadi kalau ada nenek ya, seorang nenek, seorang acil tua, seorang nini, aki-aki, kalau ada yang mau menyeberang jalan, dia ketakutan. Ayo anak-anak Tuhan, kita bantu nenek-nenek ini ya. Ini nggak usah keluar uang, bisa ini. Oke? Kita bisa, yuk, saya bantu. Tapi harus hati-hati ya. Nanti malah dua-duanya ketabrak. Jadi, nah yang kalau sudah besar kayak Mas Eka, Abang Eka, itu bisa ini membantu orang menyeberang jalan. Karena di Banjarbaru ini kan, kalau Jeremy masih kayaknya belum bisa. Karena apa? Abang Jeremy masih adik kecil, kecuali sama papa. Kalau ada papa, ada Abang Jeremy bisa membantu. Kan di sini di Banjarbaru banyak orang buta ya adik-adik ya. Kadang di jalan-jalan sering ada orang buta ya. Itu bisa kita bantu. Terus yang kedua, bantu apa sih? Bantu orang yang sedang bencana. Di daerah kita itu kan ada banjir, ada angin besar, longsor. Nah, kadang di sekolah kita, ayo kita kumpulan. Meskipun kita uang sakunya 1.000 semisal ya, kita sisihkan Rp100 kah, Rp200 untuk korban-korban banjir. Kadang kan kita gitu ya adik-adik ya, kalau di sekolahan, ayo yuk kumpulan yuk, untuk membantu korban banjir, atau bukan korban banjir ya, ada orang tua teman kita yang meninggal misalnya. Kadang kita gini, aduh, aku ini dikasih uang saku 1.000. Aku nanti nggak jajan dong. Kalau aku bantu orang, kalau anak Tuhan, kita berpikirnya, ya kita murah hati. Kita sisihkan dari 1.000 itu, kita kasihkan 200-kah, 100-kah, 500-kah. Kita masukin ke sumbangan. Kenapa? Kan kecil loh. Terus kejadian itu kan nggak tiap hari ya adik-adik ya. Kalau kita dapat uang saku,
kan kita setiap hari dapat ya, tapi kalau orang yang mengalami bencana kan nggak setiap hari ya. Nah, anak-anak Tuhan, ayo kita kalau ada yang kesusahan, kita kumpulan, meskipun sedikit, tetapi kita mempunyai hati yang murah. Murah itu gampang gitu ya, gampang berbelas kasihan, gampang melihat orang itu kasihan ya, tetapi tidak hanya kasihan, tetapi kita bisa menolong. Terus siapa lagi sih yang harus kita tolong? Nih, ada orang kulit hitam, kulitnya coklat tua, dan ini ada orang yang putih. Jadi gambar di sini menggambarkan kalau kita membantu orang, kita jangan pandang bulu. Ya kan orang ini, ngapain aku bantu? No, anak Tuhan. Kayak orang Samaria tadi ya adik-adik, itu ibaratnya itu beda suku, tetapi tetap kita bantu. Ini kan orang sama kulitnya terang ya, putih. Dia kan orangnya gelap, ngapain aku bantu? Ya itu kan gini, no ya, kalau anak Tuhan murah hati itu kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, ini ayatnya, ayat hafalannya 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maksudnya seperti ini. Misal kita melihat orang yang dalam kesusahan, seperti kita melihat nenek-nenek, kita kasihan. Kita cuma bilang, kasihan banget sih orang ini, tetapi kita nggak membantu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh begitu ya. Kita murah hati itu dengan perbuatan, membantu. Terus itu tadi ada pertanyaan, tapi Bu Guru, aku kan anak kecil, apa sih yang bisa aku bantu? Nah, anak kecil itu anak-anak yang hebat juga, kayak Mas Sean sekarang. Mas Sean punya adik kecil nih, bisa membantu orang tua, membantu ayah, bunda dengan apa? Dengan misal ayah bundanya lagi mandi, Mas Sean jagain adiknya, jagain Ben, begitu juga Mas Eksa. Kalau ayah, ibu lagi mandi, lagi repot, misal lagi jualan, masak, main bareng, jangan berantem. Nah, kalau berantem kira-kira mama, papa, ayah, bunda yang pas mandi kira-kira kepikiran nggak? Nah, kepikiran kan? Dengan hal-hal yang simpel itu, kita menerapkan murah hati ini, gitu ya. Terus kalau pas membantu, kita tidak boleh memandang suku, kita tidak boleh memandang, anaknya nggak cakep, aku nggak mau bantu, nggak boleh begitu. Anak Tuhan murah hati kepada semua orang, meskipun ya kata Jeremy yang nggak normal seperti orang buta, orang tidak punya tangan, orang tidak punya kaki, kita jangan mencemooh. Kasihan, nah cuma kasihan tetapi tidak kita tolong. Nah, hari ini kita belajar tentang murah hati ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada siapa ya? Mas Tio. Contoh murah hati yang kira-kira mau Mas Tio lakukan apa? Murah hati itu tadi apa sih adik-adik? Murah hati ini ya. Suka memberi, penyayang, suka menolong, dan baik hati. Halo Mas Tio, shalom. Contoh murah hati kira-kira yang Mas Tio bisa lakukan apa? Membagi orang tua. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Ya, contohnya apa? Membantunya. Membantu tidak berpakaian imbalan. Tidak ini imbalan gitu maksudnya ya. Jadi misal kalau cuci piring, nggak usah harus nanti kalau cuci piring ibu kasih 1.000. Nah, meskipun nggak dikasih 1.000, tetapi kita murah hati sama ibu. Oh, aku lihat nih ada piring kotor. Nah, anak-anak Tuhan dengan
dengan rela hati, dengan ringan tangan membantu ibu, nggak usah mengharapkan imbalan. Nah, aku mau ngerjain nyapu kalau dikasih 2.000. Anak Tuhan nggak kayak gitu ya. Anak-anak Tuhan meskipun nggak dikasih imbalan, tetapi murah hati, memberikan dirinya untuk mencuci piring, menyapu. Kalau Kakak Kesia, contoh murah hati yang bisa dilakukan apa? Kakak Kes, suka memberi, contohnya gimana? Kalau orang banyak. Oke, kalau ada pengemis, kita kasih ya. Tapi kita lihat juga ya, itu tadi ya. Jadi kalau ada pengemis, kita kasih. Apa itu pura-pura ya. Tapi enggak, kalau anak-anak Tuhan sendirilah yang akan menjagai kita. Oke, contohnya apa lagi? Ada Mas Eka di sini, Abang Eka. Contoh murah hati apa, Abang Eka? Suka membantu. Suka membantu. Contohnya apa, Pintar? Contohnya ya. Membantu siapa kira-kira? Membantu teman yang kesusahan. Ya, oke. Kesusahan. Misal, ada teman nanyain PR. Kita kasih tahu PR-nya apa. Anak-anak Tuhan nggak boleh ya. Misal begini, ada PR nih. Biarin, nggak usah dikasih tahu lah. Itu soalnya orangnya nakal. Biarin, nanti dia ini ibu guru. No. Anak Tuhan itu murah hati. Memberi informasi gitu ya. Kalau ada teman nanyain PR, jadi kasih tahu gitu ya Bang Eka. Oke? Siapa lagi yang mau kasih contoh? Ini ada siapa lagi ya? Ibu Guru Marta aja. Ibu Guru Marta ada contoh saling membantu, murah hati? Ada. Ibu Guru. Halo Ibu Guru Marta. Oke, kalau bukan Ibu Guru Marta, di sini ada Shalom. Halo Shalom. Contoh murah hati apa Shalom? Contoh suka memberi, penyayang, pengasih, suka menolong, baik hati. Halo Shalom. Contohnya membantu mama. Yes, membantu apa? Misalnya mama kecapean, bantu. Yes. Kalau mama kecapean, apalagi Mas Shalom mau punya adik, mama dipijitin. Terus kalau mama lagi nggak bisa mendampingi Shalom belajar, Shalom nggak boleh marah-marah karena Mas Shalom lagi murah hati sama mamanya. Oh oke, mamaku lagi capek. Mas Shalom sudah tidak menangis, Abang Shalom tidak ngamuk lagi. Oke ya, gitu namanya murah hati sama mamanya. Oke, sekarang ada siapa lagi nih? Ada Kakak Helena dari Tanjung. Halo Kakak Helena. Contoh murah hati apa yang bisa dilakukan Kakak Helena? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Contohnya apa Kakak Helena? Membantu mencuci baju. Yes, membantu mencuci baju. Dengan membantu mencuci baju, Mama, Papa, pekerjaannya bisa berkurang. Hebat anak-anak Tuhan. Sekarang ada
Kakak Vale, contoh murah hati yang bisa dilakukan Kakak Vale apa? Ayo. Kakak Vale. Oke, lagi nggak on ya? Oke, hari ini ceritanya tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, orang Samaria tadi apa, Adik? Dia membantu tanpa takut-takut. Dia membantu dengan perbuatan. Dia membantu dengan digerakkan hatinya gitu ya. Jadi dia gampang melihat orang lagi sakit itu, dia gampang merasa kasihan. Tapi nggak berhenti sampai kasihan, tetapi dia turun dari kendaraannya, ibaratnya ya, dari keledainya itu dia membantu, dan membantunya itu sampai selesai kayak gitu ya, sampai selesai. Terus dia tidak membeda-bedakan suku, meskipun dia seorang Samaria, tetapi dia membantu gitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan begitu juga, kita mempunyai sikap yang murah hati. Kita gampang merasa iba kepada orang. Kita kepada siapa saja? Kepada siapa saja sih? Kepada semua orang yang kita temuin, kepada orang tua kita, kepada adik dan kakak kita, kepada orang-orang yang di jalanan yang lagi kesusahan. Kita merasa iba ya, iba itu merasa kasihan, dan tidak cuma kasihan tetapi kita berbuat baik kepada mereka. Misal apa sih? Ada orang naik motor, topinya kadang lepas kan, kadang lepas. Kira-kira apa yang anak Tuhan lakukan? Ada Mas Binar di sini? Halo Mas Binar. Halo. Nah, ada orang, kita lagi di orang, kucingnya terbang. Apa yang harus Mas Bina lakukan? Suaranya nggak jelas. Bisa Bisa ulangi. Apa Mas Bina? Suaranya Bisa nggak diulangi, jelas. Kakak. Oh, diulangi. Oke. Ini misal ada kita di jalan kan, terus topinya terbang. Kira-kira apa yang Mas Binar lakukan? Pasrah. Pasrah. Iya. Apa? Ada pendapat yang lain? Jadi yang topinya terbang itu bukan kita ya. Kita melihat orang topinya jatuh. Kira-kira apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ditolong. Nah, bukan kita yang topinya terbang ya. Kita menolongnya dengan cara apa? Mengambilkan topinya gitu. Oke. Ya, itu ya pesannya ya adik-adik. Nah, ini ada ayat hafalan nih. Dari 1 Yohanes. Dibuka semuanya Alkitabnya yuk. Ini terakhir nih. Bentar ya, adiknya. Satu Yohanes pasal berapa, Bu Guru? 1 Yohanes pasal bentar. Bentar ya. Yes, ini dibuka semua ya. 1 Yohanes 3. Sudah dapat? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat ke-18. Ada Kakak Vale di sini. Yuk bacain yuk, Kakak Vale minta tolong. Halo.
yang siap membaca siapa? 1 Yohanes 3 ayat 18. Abang Shalom minta tolong bacain, Abang Shalom. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yes, amin. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin ya adik-adik ya. Nah, selama 1 minggu ini, mari kita terapkan hati yang murah hati, suka memberi, suka menolong, penyayang, gitu ya. Kepada siapa? Kepada semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan. Oke, selamat hari Minggu. Dan Yesus memberkati ya. Kita lanjut ke kreativitas. Silakan, Mama Shalom. Shalom semuanya. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar suara Bu Guru? Kedengaran, Ibu. Oke. Jadi kebetulan nih Bu Guru Karisa sama Bu Guru Nana nih sehati ya. Jadi kita kreativitasnya kali ini dari 1 Yohanes 3 ayat 18 tadi. Kita ulang lagi ya, Bu Guru bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, jadi kreativitas kita hari ini Bu Guru kasih kesempatan selama 1 minggu ya, untuk judulnya ini mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran ya, mengasihi dengan perbuatan. Jadi nanti kreativitasnya seminggu ini boleh dikumpulkan dalam bentuk gambar atau video atau ya gambar atau video ya, bagaimana mengasihi dengan perbuatan. Tadi langsung diterapkan, boleh misalnya contoh buat teman-teman yang pernah didoakan, mungkin ada mau ngasih sesuatu kepada mereka, nanti kalau nggak bisa difoto, bisa juga dipakai pesan suara. Bu Guru, tadi saya sudah kasih ini, misalnya ke teman saya atau ke tetangga, boleh. Atau mungkin tadi langsung, misalnya tadi mengasihi dengan perbuatannya, misalnya memberi makanan ke orang yang buta, misalnya. Kalau pas lagi keluar rumah. Nah, tapi kalau ini kan lagi kondisi pandemi ya, jadi mungkin anak-anak banyak di rumah, boleh juga mengasihi dengan perbuatannya kepada orang-orang di rumah. Misalnya tadi udah banyak contohnya ya, tadi ada yang mijetin mamanya, ada yang nanti menyapu, atau misalnya papahnya baru datang dari luar kota dibikinin minum. Nah, misalnya atau mamahnya habis kerja dipijitin atau dibikinin makanan atau minuman misalnya, atau dibantuin, nanti langsung dibikin di dalam video atau di foto. Kayak gitu ya. Misalnya bikinin papahnya kopi misalnya, atau kalau yang buat yang besar ya, misalnya bikinin papahnya minuman kesukaan papahnya, nanti difoto atau di video boleh. Atau misalnya kalau yang kecil-kecil, yang anak kecil, boleh fotonya atau videonya sedang cium mamahnya atau papahnya. Ya, bentuk mengasihinya seperti itu, karena kan belum bisa nyapu, belum bisa bikin minuman ya. Yang kecil-kecil boleh sayang mamahnya, elus-elus rambut mamahnya, boleh difoto gitu, dicium mamahnya atau papahnya gitu ya. Kita
seminggu ini belajar untuk mengasihi dengan mengasihi dengan perbuatan. Ya, tadi dicontohkan memang orang Samaria ya, tapi orang Samaria itu kan orang yang kalau diceritakan tadi itu orang yang berbeda sukunya, orang yang berbeda rasnya, agamanya berbeda gitu, tapi dia tetap menolong. Nah, makanya Bu Guru kasih boleh nanti misalnya kalau ke pengemis atau ke orang buta atau tetangga-tetangga atau teman-teman yang kemarin didoakan yang di bola dunia itu boleh. Tapi karena memang sekarang kondisi pandemi nggak apa-apa, yang penting kita tetap mengasihi dengan perbuatan. Kalau misalnya yang tadi bisa juga dengan orang yang ada di rumah. Ya, jadi nggak cuma mengatakan aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, aku sayang sama kakak, nggak cuma seperti itu, tapi di firman Tuhan tadi katakan mengasihi dengan perbuatan. Ya gitu ya anak-anak ya. Bu Guru tunggu bentuk kasihnya dalam seminggu ini, paling lambat hari Sabtu dikumpulkan sebelum ibadah sekolah minggu berikutnya ya anak-anak ya. Oke, sudah paham semua kreativitasnya, tugasnya seminggu ini? Langsung diterapkan tadi yang sudah ditanya sama Bu Guru Nana, boleh langsung dikirimkan nanti dalam seminggu ini Bu Guru kasih. Oke, terima kasih buat anak-anak semua. Saya kembalikan kepada Bu Guru Sri. Doa buat kita menutup ibadah sekolah minggu. Ada enggak yang mau berdoa? Wina. 2 orang. 1 lagi siapa ya? Deo? Abang? Oh, enggak. Siapa lagi 1? Siapa? Siapa yang mau? Sean mau. Sean mau. Sean? Yang katanya Bu Guru. Siapa? Sean sama Kina. Oh, Sean sama Kuina. Nanti Sean ditolong Bunda ya. Sean berdoa supaya corona cepat berlalu. Terus Kuina berdoa buat teman-teman sekolah minggu supaya sehat. Terus ditutup ya ibadahnya ya. Yuk, mulai yuk. Mas Sean. Ibu ini Jeremy mau. Gimana ya? Bolehkah masih? Terima kasih Tuhan. Ya. Orangnya hilang. Ayo sini. Lari dia. Malu. Ayo sini. Katanya berdoa. Udah bundanya aja yang berdoa, nggak apa-apa. Ayo kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji, meninggikan Tuhan. Juga kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini di sekolah minggu kami. Tuhan, terima kasih teman-teman kami jumpai dalam keadaan sehat dan bersukacita. Terima kasih Tuhan juga buat ibu guru sekolah minggu yang luar biasa memberikan yang terbaik untuk sekolah minggu kami. Tuhan, kami berdoa buat kondisi kami Tuhan, kiranya kami boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam keadaan yang sehat di kemudian hari.
Kami berdoa Tuhan, Tuhan memulihkan negeri kami, memulihkan kota kami, dilalukan dan dijauhkan dari virus corona Tuhan. Kami rindu virus ini boleh pergi dari kota kami, pergi Tuhan dari lingkungan kami, pergi dari Indonesia, sehingga kami anak-anak Tuhan dapat bermain, dapat belajar, dapat berteman dengan nyaman, dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kuina. Terima kasih. Amin sudah kami sekolah minggu. Terima kasih. Banyak firman Tuhan ini menjadikan teman-teman kami, adanya teman-teman kami sehat. Berkati teman-teman kita, besok kita sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Semuanya sehat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, dadah. Ada teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Dadah.